Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-27 berdasarkan Injil Markus bab 10 ayat 2-12. Tema renungan, apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang gadis yang selama 7 tahun membuat novena kepada Santo Yosef supaya dia diberikan seorang teman hidup. 7 tahun berlalu dan dia belum mendapatkan apa-apa. Karena itu dia mulai kurang sabar. Pada salah satu hari Minggu, setelah kembali dari gereja, dia kembali berlutut di depan patung Santo Yosef dan berdoa supaya Tuhan memberikannya seorang teman hidup. Tetapi beberapa waktu kemudian perasaan jengkelnya mulai muncul karena kelihatannya doa selama 7 tahun tidak pernah membuahkan hasil. Ia pun mulai marah. Dengan tidak berpikir panjang, ia membanting patung itu ke lantai sehingga pecah berantakan. Kemudian ia memungut serpihan-serpihan patung itu dan membuangnya keluar jendela. Kebetulan pada waktu itu lewat seorang anak muda. Dia memperhatikan pecahan-pecahan patung itu dan berusaha sedapat-dapatnya untuk membuatnya menjadi utuh kembali. Dia lalu mengetuk pintu rumah guna mencari bantuan. Gadis yang berada di dalam rumah itu membuka pintu dan meminta maaf karena dia telah merusakkan patung itu. Sejak waktu itu, keduanya berkenalan. Lama-kelamaan, mereka menyukai satu sama lain dan akhirnya jatuh cinta. 6 bulan kemudian, terdengar berita bahwa keduanya menikah dan menjadi suami istri yang berbahagia. Saudara-saudari terkasih, cerita itu menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu panggilan yang berada di dalam penyelenggaraan ilahi. Tuhan sendirilah yang memanggil pria dan wanita untuk membentuk satu persekutuan hidup yang bersifat kekal dan tidak terceraikan di dalam perkawinan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi datang untuk mencoba Yesus dan menanyakan kepadanya tentang soal perceraian. Apakah seorang suami diperbolehkan untuk menceraikan istrinya? Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Di balik pertanyaan itu pasti mengandung maksud tertentu. Karena itu Yesus balik bertanya kepada mereka, apa perintah Musa mengenai hal itu? Mereka menjawab, Musa mengizinkan perceraian. Tetapi Yesus menjawab mereka, Musa memang mengizinkan perceraian. Tetapi hal itu dilakukan karena ketegaran hati umat Israel. Yang jelas, perkawinan pada mulanya sama sekali tidak boleh diceraikan. Sebab Tuhan yang menciptakan laki-laki dan perempuan menghendaki supaya mereka itu menjadi satu daging. Mereka memang dua pribadi, tetapi melalui perkawinan, Allah menghendaki mereka menjadi satu, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Dari sebab itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara-saudari terkasih, dewasa ini tidak sedikit orang yang menderita kesepian karena tidak mau terlibat dalam komitmen yang berlangsung seumur hidup di dalam perkawinan. Mereka bercerai karena berpikir bahwa perceraian itu merupakan jalan keluar yang baik. Padahal dalam kenyataannya, perceraian bukanlah jawaban yang tepat untuk mengatasi persoalan di dalam perkawinan. Itulah sebabnya setelah perceraian, orang-orang itu berusaha untuk kawin kembali
karena mereka masih percaya pada institusi perkawinan. Sebuah studi di Amerika Serikat beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa rata-rata usia orang yang bercerai lebih pendek daripada rata-rata usia orang yang berpacaran dalam perkawinan. Selain itu, angka kematian orang-orang bercerai jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang setia dalam hidup perkawinan. Angka kematian mereka 2 kali lebih tinggi daripada orang yang mati karena kanker paru-paru atau stroke, bahkan 3 kali lebih tinggi daripada orang yang mati karena tekanan darah tinggi, atau 7 kali lebih tinggi daripada orang yang mati karena penyakit liver. Jadi, kalau dalam Injil hari ini, Yesus melarang perceraian dengan mengatakan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan manusia, maka hal itu tidak semata-mata karena perintah Tuhan saja, melainkan karena dari kodratnya, persekutuan antara pria dan wanita di dalam perkawinan haruslah bersifat seumur hidup. Semoga firman Tuhan dalam Injil hari ini meneguhkan pasangan suami istri untuk tetap setia dalam perkawinan sampai maut memisahkan mereka. Tuhan memberkati hidup dan karya kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.